Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Teman-teman pemirsa Asbab Saja yang senantiasa setia menonton, mudah-mudahan tetap sehat, kaya raya dan bahagia. Ini yang mudah-mudahan menjadi kenyataan kita semua, sehat, kaya raya dan bahagia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi tentang pembahasan bagaimana cara mengobati. Sebelum cara mengobati ya, kita mungkin video yang sebelumnya sudah dibahas, cuma ini mungkin ada penambahan. Kalau penambahan maksudnya kalau bersifat baru ini ada penambahan, kalau diulang lagi berarti bersifat penegasan ya, maksudnya ini memang penting sama. Tapi sebelumnya kita mau beritahu tentang penyebab penyakit ya, kenapa orang bisa sakit. Maka ini ada beberapa tinjauan dari segi agama, dari segi medis maupun non medis ya. Jadi ketika satu orang manusia ini sakit, maka dia betulnya ada berbagai macam faktor yang membuat dia sakit. Makanya kalau teman-teman mau mengobatin harus diperhatikan, bahkan ditanyakan dari berbagai macam faktor-faktor ini ya, dari segi agama, dari segi medis ataupun non medis. Untuk dari segi agama ya, biasanya memang sering kita dengar bahwa manusia tempat salah dan biasanya akan ditegur ya, ditegur oleh Allah SWT dengan berupa salah satunya adalah penyakit atau sakit. Makanya Allah SWT pun beritahu ya di dalam Al-Quran yang kurang lebih adalah bahwa semua yang menimpa diri kita, menimpa manusia ini adalah akibat ulah kita sendiri. Jadi kalau kita sakit ya memang karena ulah kita sendiri. Mungkin kita banyak salah ya, banyak dosa. Jadi kita menjadi sakit. Tetapi sakit yang diderita ini kita kategorikan melalui umur ya. Ini kalau Ustaz Danu bilang untuk anak-anak yang sakit itu biasanya disebabkan oleh dosa-dosa dari orang tua, mungkin dari bapaknya, atau dari ibunya, sebagai teguran dari Allah SWT, maka anaknya yang sakit. Ini kalau anaknya masih belum balik. Tetapi kalau anak-anaknya atau manusia ini sudah balik, ini rentang waktunya adalah sampai umur 40 tahun. Jadi kalau dari balik sampai 40 tahun, satu orang ini menderita sakit, bahkan mungkin yang agak parah, maka itu bisa disebabkan karena dia dosanya dengan orang tua. Mungkin dia marah, jengkel, atau melawan sama bapaknya atau ibunya. Nah, ini akan menjadikan satu orang manusia ini sakit ya. Bahkan kalau apabila dia berani sama orang tuanya, maka Allah SWT akan berikan hukuman berupa sakit ini dengan segera ya. Maka dikatakan jika anak ini durhaka sama orang tuanya, maka dia bisa disiksa oleh Allah SWT sebelum dia meninggal. Artinya dia akan mendapatkan siksaan mungkin berupa sakit ketika di dunia, dan di akhirat pun akan dikasih lagi balasannya.
Kemudian jika umurnya sudah 40 tahun lebih, ini biasanya dengan berhubungan dengan dosa ke pasangan ya. Apabila seorang laki-laki dia dosa sama istri, kalau wanita dia dosa sama suaminya. Ini kategori yang digolongkan oleh Ustadz Danu. Masalah keakuratan 100% itu ya milik Allah SWT. Tapi kita ini bisa untuk acuan diri kita, khususnya teman-teman yang mau mengobati orang lain, maka tanya sakitnya mulai kapan, umur berapa. Kita bisa menganalisa penyebab daripada sakitnya ditinjau dari segi agama ya. Kemudian ditanya lagi tentang dari segi medis, apakah dia tekanan darah tingginya macam mana, ada penyakit menular atau tidak, ada kolesterolnya macam mana, gula darahnya macam mana. Ini ditanya. Bagusnya kalau sudah diperiksa ke dokter, kita kan bisa menganalisa. Kalau dia tekanan darahnya tinggi, berarti ada masalah di saluran pembuluh darah ya, mungkin ada yang tersumbat. Kita bisa menganalisa. Apabila orang yang kita mau obatin ini sudah diperiksa di dokter ya, atau di lab ya. Tetapi ketika kita tanyakan normal, maksudnya tekanan darah normal, gula normal, kolesterol normal, asam urat pun normal, semuanya normal, secara medis dia harusnya sehat, tetapi dia sakit, berarti dia masuk ke kategori non medis. Jadi kalau medis mengatakan dia ini sehat, tidak ada masalah, tetapi si pasien ini atau orang lain ini menderita sakit, maka kita bisa golongkan kepada penyakit yang disebabkan oleh non medis. Ini bisa jadi dari ain atau santet atau sihir, teluh, guna-guna dan seterusnya. Jadi kalau menghadapi yang model seperti ini, kita harus siapkan dulu benteng kita dan keluarga kita, supaya apa? Supaya ketika kita mengobati, kadang-kadang ada serangan yang lain. Serangan mungkin dari orang yang bermasalah dengan pasien itu tadi. Kemudian mungkin yang orang tidak suka ini tadi minta bantuan dukun misalnya ya. Kita akan menghadapi masalah ini dari segi penyakitnya, dari segi orang yang membenci, kemudian dari segi dukunnya. Makanya memang perlu kesiapan diri kita secara fisik, mental, spiritual, keagamaan kita, keimanan kita pada Allah SWT. Kita siapkan semuanya ketika kita mau mengobati orang. Jadi apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu ya, atau mungkin ada teman-teman ada tambahan lagi yang sudah teman-teman ketahui atau sudah pengalaman, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama belajar supaya kita ini tambah ilmunya sama-sama. Jadi tidak usah ragu-ragu, tambahkan aja di kolom komentar apa penyebab daripada satu orang ini sakit. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya daripada video ini. Tetap sehat, kaya raya, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.